Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Mari kita akan sama-sama mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tetap dalam hadirat Tuhan kita memuji dan menyembah Dia. Berikan penyembahan kita yang terbaik, pujian kita yang terbaik di hari pemberhentian ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Betapa kami rindu hadirat-Mu Tuhan pagi ini. Bahkan setiap kehidupan kami, sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sebab di dalam hadirat-Mu ada ketenangan. Di dalam hadirat-Mu ada jawaban. Bahkan di dalam hadirat-Mu ada kemenangan bagi kami semua. Dan pagi ini Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kami. Semua karena kemurahan Tuhan yang sudah Kau curahkan bagi kami. Oleh sebab itu kami rindu Tuhan. Senantiasa menikmati hadirat-Mu dalam setiap segi kehidupan kami. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau tinggikan nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang maha tinggi. Engkau Allah yang maha kudus. Engkau Allah yang maha besar. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Mari sama-sama angkat pujian ini. Dia yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Kami sama-sama
Hadir di tengah-tengah kami. Kami mau bersorak-sorai. Kami mau tinggikan Engkau, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar dalam kehidupan kami. Terlebih keselamatan yang sudah Engkau berikan bagi kami, Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pimpin sertai kami dari awal, pertengahan sampai pada akhir ibadah kami.
Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Lawat kami semua Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari semua kita yang sepakat memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saudara percaya Allah kita adalah Allah yang maha besar? Amin. Saudara percaya Allah kita Allah yang maha tinggi? Amin. Yuk sekali lagi kita sama-sama bangkit berdiri, pujian penyembahan kita berikan kepada Tuhan kita Yesus. Haleluya. Tetap semangat, berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Yes. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagiku. Sekali lagi katakan. Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Amin. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Haleluya. Berikan pujian kita pada Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Sukacita dalam Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Dia. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Tinggikan Dia. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, Allah diagungkan,
kita semua berkati dengan limpah. Ya, terima kasih Tuhan. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran. Katakan sekali lagi bersama-sama, Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar. Amin. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Amin. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran. Sekali lagi sama-sama katakan. Allah kita heran. Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Kami beri kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama duduk. Bapak Ibu Saudara, Allah kita adalah Allah yang sangat besar. Allah kita adalah Allah yang sangat tinggi. Sebab Dia maha tinggi, Dia maha besar dalam kehidupan kita. Tadi dikatakan pujian ini, Dia memberikan berkat yang melimpah dalam kehidupan kita. Apa Bapak Ibu Saudara berkat dari Tuhan? Berkat dari Tuhan itu komplit sekali. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat hikmat, berkat kesempatan hidup. Banyak sekali berkat. Kesembuhan, berkat kita semua. Lebih dari itu, berkat yang terbesar buat kita semua adalah berkat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Berikan kemuliaan dan sorak-sorahnya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Saudara diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Angkat pujian bersama-sama. Biarlah kita sudah menerima berkat-Nya, boleh juga memberkati banyak orang. Minta Tuhan pakai hidup kami untuk menjadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Oh. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes, terima kasih Tuhan. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Iya Yesus. Kau bersamaku Iya Yesus. di dalam. Amin. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam hidup kami. Ini kami Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Dengan kasih Kristus saya ajak jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri. Persiapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbesar. Rencana-Mu dan
murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Kau sempurna. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Terima kasih. Serahkan hidup, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu. Tanda mujizat Amin. sertai tiap Amin. langkahku. Haleluya. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Hidupku Menggenapi firman-Mu. haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Yes. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Nyatakan di hadapan Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin Yesus. Kau bersamaku Haleluya. di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kami nyatakan hidup kami menjadi berkat. Ku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Terima kasih Yesus. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. hidupku Menggenapi firman-Mu. amin. Haleluya. Mujizat sertai Yes. tiap Terima kasih langkahku. Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti Hidup kami untuk menggenapi setiap firman-Mu Tuhan. Oh, hidupku tanda mujizat sertai tiap langkah. setiap langkah kami. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenap. Saudara, ketika kita mau jalan menurut seturut kehendak Tuhan,
menggenapi setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ada penyertaan Tuhan. Bahkan mujizat lepas mujizat boleh terjadi atas kehidupan kita. Pemulihan lepas pemulihan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Glory Jesus. Hidupku katakan dengan segenap hatimu. Glory Jesus. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Jesus. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari kita angkat tangan kita, katakan dengan segenap hatimu, katakan dengan segenap imanmu, hidup mengenai Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku mengenai imanmu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Beri sorak-sorai bagi nama Tuhan pada pagi hari ini. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian penyembahan kami hanya bagi-Mu. Glory Jesus. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah setiap kehidupan kami Tuhan. Kau izinkan kami untuk memasuki tahun 2023 Tuhan. Itu semua kebaikan-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah di tahun ini Tuhan kami dapat mengimani bahwa tahun 2023 adalah tahun pertolongan Tuhan. Tahun begitu nyata pertolongan Tuhan atas kehidupan setiap kami Tuhan. Kau selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu, firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan. Bukan hanya pendengar-pendengar saja, tetapi kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami siapkan telinga kami. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, yang sama-sama, yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara. Puji Tuhan saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bila tema gereja kita pada tahun ini adalah tahun pertolongan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa yang mau mempercayai bahwa tahun ini adalah tahun pertolongan Tuhan, angkat tangan saudara. Haleluya. Bila kita percaya kita akan merasakan. Kalau kita sudah pesimis dulu, kita akan lebih fokus kepada setiap masalah kita. Kita tidak akan fokus kepada Tuhan. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita tahu bagaimana hidup kita akan ditolong Tuhan, sebelum kita bisa mempercayakan segala sesuatunya, biasanya ini Bapak Ibu Saudara sekalian, orang itu bisa percaya, orang itu bisa mempercayakan segala sesuatunya kalau sudah kenal dan sudah tahu. Betul?
Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Setuju? Kalau sudah kenal dekat mau pinjam motor boleh. Tetapi kalau tiba-tiba ada orang datang, aku mau pinjam motor Pak Yafo, saya akan mikir, ini siapa? Jangan-jangan motor saya nanti gadekan. Tapi kalau ada orang yang sudah saya kenal dan saya tahu, saya akan percayakan, oke silakan bawa aja. Iya Kak Yafo, saya pinjam dalam 1 bulan. Silahkan. Kalau saya sudah tahu dan kenal. Dan sebelum kita mau Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian masih ragu, gimana ya kepercayaan sama Tuhan enggak ya tahun ini? Gimana ya perjalanan kehidupan ini? Kalau banyak pakar mengatakan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang suram, tahun yang gelap, akan terjadi resesi ekonomi. Tapi di tangan Tuhan tidak ada yang gelap, amin. Walaupun kita dalam lembah kekelaman, dengan siapa kita berjalan itu menentukan kekuatan kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita berjalan di tahun 2023, marilah selama 3 bulan ini kita mau belajar tentang yang namanya siapa Allah. Tema selama 3 bulan ini adalah akulah Tuhan. Dan anak-anak Tuhan diharapkan tahu bahkan kenal dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Anak-anak Tuhan, jemaat di GPDI House of Worship ini diharapkan tahu siapa Tuhan. Kita akan belajar banyak nama Tuhan pada 3 bulan ini. Kita akan belajar siapa dia, bagaimana pribadinya. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, di minggu kedua dalam tahun ini kita mau belajar pertama adalah Allah yang tertinggi. Atau dalam bahasa Ibraninya El Elyon. Allah yang tertinggi atau Allah yang maha tinggi. Dalam minggu ini, dalam pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang Allah yang tertinggi. El Elyon. Siap Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang siap katakan amin. Yang siap katakan amin. Masih banyak yang ngantuk ternyata. Yang siap katakan amin. Haleluya. Kita mau belajar tentang El Elyon. Next. Saya suka sekali dengan tema-tema ini karena saya pada akhirnya harus membuka-buka lagi beberapa buku saya. Saya belajar kembali, mengingatkan saya kembali. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian sebelumnya, nama-nama Allah dulu. Begitu banyak nama Allah dalam Alkitab. Ada Elyon, El Shaddai, terus El Gibor, bahkan ada Yehovah Rafa, Yehovah, banyak sekali nama Allah di dalam Alkitab. Dan itu bukan berarti Allah kita banyak, amin, dan Allah kita berbeda-beda. Ada Elyon, El Shaddai, itu bukan Allah yang berbeda-beda. Sekali lagi, banyak nama Allah dalam Alkitab bukan berarti Allah kita banyak dan berbeda-beda. Allah kita tetap sama, yang percaya katakan amin. Dan nama-nama Allah merupakan penggambaran Allah tentang dirinya sendiri. Nama-nama itu menyatakan aspek-aspek sifatnya. Sekali lagi, nama-nama Allah merupakan yang menyatakan bahwa itulah aspek-aspek sifatnya. Pada pagi hari ini kita belajar tentang Allah yang maha tinggi. Bagaimana sifat Allah yang sebenarnya paling tertinggi. Mungkin besok kita akan belajar tentang Allah yang maha kuasa ataupun Allah apapun itu. Kita mau belajar bersama. Tetapi nama-nama Allah itu bukan menandakan bahwa Allah kita itu berbeda-beda. Itu hanya sekedar nama yang menunjukkan sifatnya. Ada Allah yang maha kuasa, El Shaddai. Ada banyak nama Allah. Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehovah Salom, Allah maha damai. Dan kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pagi hari ini kita mau belajar kita mau belajar tentang El Elyon. El Elyon adalah Allah yang maha tinggi. Sebelumnya dulu, slide. Sebelumnya, jangan dikeluarkan dulu, nama ini dipakai. Nama ini dipakai oleh Melkisedek ketika memberkati Abraham.
Mari kita buka bersama-sama dalam Kejadian 14 ayat yang ke-19. Kejadian 14 ayat yang ke-19. Enggak usah dibukakan Mas, sudah ada sebenarnya tadi. Supaya Bapak Ibu Saudara sekalian buka Alkitab dulu baru dikeluarkan. Oke. Kejadian 14 ayat yang ke-19. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Pencipta langit dan bumi. Barang siapa yang percaya katakan amin. Di sini ada kata El-Eyon dalam bahasa Ibrani itu keluar ketika di dalam Kejadian 14 ayat 19. Ketika Melkisedek memberkati Abraham. Di sini yang memberkati siapa? Oleh Allah yang Maha Tinggi. Ini menandakan bahwa sifat Allah itu adalah sifat yang di tempat yang paling atas, yang paling tinggi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kalau kita bernyanyi, tinggikan dirimu mengatasi langit. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita meninggikan Tuhan, itu membuat Allah itu sebenarnya semakin tinggi? Saya katakan tidak. Ketika kita mau meninggikan nama Tuhan, ketika kita mau tinggikan dirimu, itu tidak membuat Allah itu semakin tinggi. Karena memang Allah sudah di tempat yang maha tinggi. Memang Allah sudah berada yang paling tertinggi. Ketika kita menyanyikan gitu, apa faedahnya Pak Yavo? Satu hal Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu kalau Allah maha tinggi, tetapi kadang-kadang kita menempatkan Allah di dalam kehidupan kita masing-masing, bukan di tempat yang paling tinggi. Yang percaya katakan amin. Betul nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita tahu bahwa Allah adalah Allah Elyon, Allah yang maha tinggi, Allah yang tertinggi. Tetapi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan manusia, bahkan dalam kehidupan kekristenan, Allah tidak kita tempatkan di tempat yang tinggi. Itu yang jadi masalah. Kadang-kadang Allah kita itu kalah dengan kesibukan kita. Kadang-kadang pekerjaan kita lebih tinggi daripada Allah kita. Kadang-kadang kemalasan kita itu lebih tinggi daripada Allah kita. Kadang-kadang uang itu lebih tinggi daripada Allah kita. Kalau nggak cari cuan, mati Pak Yavo. Betul? Segala sesuatunya mahal. Nantilah, kalau mau ibadah nanti jam 6 gitu masih kepagian Pak Yavo. Aku masih males, masih pengen tidur. Jam 9, aduh kok kelihatannya hujan ataupun kelihatannya ada acara ini nanti, sempet gak ya? Mau ketemu orang nih nanti, mau ketemu rekan bisnis. Ini tender besar ini. Mau ketemu keluarga, jarang yang ketemu keluarga. Mumpung habis hari libur, mumpung masih suasana-suasana libur ini, walaupun ada beberapa yang sudah masuk. Dan kita lebih mementingkan apa Bapak Saudara sekalian? Mementingkan bisnis kita, pekerjaan kita, tender kita, ketemu keluarga, kemalasan kita untuk ketemu sama Tuhan. Yang saya jadi pertanyaan adalah, benarkah Allah yang maha tinggi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian? Halo? Itulah sebabnya kita ngomong tinggikan dirimu. Itu bukan membuat Allah semakin tinggi dalam kedudukannya. Karena Allah memang sudah berada di tempat yang maha tinggi, yang tertinggi. Penyembahanmu tidak membuat Allah semakin tinggi, enggak. Allah itu sudah paling tinggi, gak ada di atas Allah. Selain Tuhan Yesus dan Allah kita yang kita sembah, amin. Gak ada yang lain. Itu tidak membuat Allah semakin tinggi. Tetapi ketika kita ngomong tinggikan dirimu,
kita sedang membuat Allah itu tinggi di dalam kehidupan kita, melebihi segala kebutuhanmu, melebihi segala keperluanmu, melebihi segala pergumulanmu, melebihi segala masalahmu. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Allah kita harusnya berada di tempat yang maha tinggi. Jangan sampai kita enggak percaya, masalahku berat. Padahal kita tahu Allah kita adalah Allah yang maha tinggi. Masalahku berat Pak Yavo. Sampai kita enggak percaya bahwa di atas masalah kita ada Allah yang maha tinggi, yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan semua masalah. Amin. Gunung-gunung masalahmu itu tidak terlalu tinggi bagi Tuhan. Karena Tuhan ada yang paling tertinggi. Yang percaya katakan amin. Jangan takut Bapak Ibu Saudara sekalian. Tahun 2023 kita akan song-song dengan tahun pertolongan Tuhan. Allah yang maha tinggi akan membantu kita. Allah yang maha tinggi akan mengangkat kita. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, next. El Elyon adalah Allah yang maha tinggi. Dan nama ini menekankan kepada kekuatannya yang maha tinggi, kedaulatannya yang maha tinggi, atau supremasi atau kekuasaan tertinggi Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang maha tinggi bukan hanya tentang posisi keberadaan Allah. Yang berada yang paling atas. Sekali lagi, yang maha tinggi itu bukan hanya berbicara tentang posisi keberadaan Allah di tempat yang maha tinggi. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, El Elyon mengingatkan kita, mengajarkan kita bahwa sebenarnya Allah adalah yang maha tinggi di dalam kekuatannya, yang percaya katakan amin. Allah yang maha tinggi di dalam kedaulatannya, yang percaya katakan amin. Dan Allah yang maha tinggi di dalam supremasi kealahannya. Kekuasaan tertinggi. Tidak ada Allah yang berkuasa selain Allah kita, amin. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, maha tinggi. Bukan hanya keberadaannya yang tinggi, tetapi memang kekuatannya, kedaulatannya, kuasanya, kekuasaannya itu yang paling tinggi. Yang percaya katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan hanya keberadaan Allah yang tinggi. Segala sesuatunya yang Allah miliki itulah yang paling tinggi. Kuasa, siapa berbicara kuasa dukun paling kuat? Kita pernah dengar banyak cerita mungkin bagaimana Daud Tony yang diklaim bahwa dukun nomor 1 di Indonesia. Pada akhirnya keok juga dengan kuasa Tuhan. Betul? Siapapun Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian berbicara tentang kuasa, saya punya banyak pengalaman dengan almarhum papa saya untuk berurusan dengan kuasa-kuasa setan. Dan tidak ada satupun kuasa setan yang katanya paling sakti pun, cari ilmu di mana-mana, gak ada yang namanya bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Cuma dikatakan dalam nama Tuhan Yesus ambruk. Mau nyerang dikatakan dalam nama Tuhan Yesus jatuh. Sekuat-kuat apapun ilmu itu, Allah kita adalah Allah yang maha tinggi kuasanya, yang percaya katakan amin. Banyak kesaksian hamba-hamba Tuhan bagaimana ketika berada di pedalaman-pedalaman. Para misionaris di pedalaman-pedalaman, mereka betul-betul mengalami kuasa Tuhan. Betul-betul mengalami bahwa Tuhan kita itu kuasanya paling tinggi. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan kita haruslah mengimani, amin. Mengimani bahwa Allah kita adalah Allah yang maha tinggi. Dialah El Elyon. Katakan El Elyon. Kurang keras, katakan El Elyon. Kurang keras Bapak Ibu Saudara sekalian. Katakan El Elyon. Amin. Bukan hanya menjadi pengetahuan kita pada pagi hari ini.
Tetapi biarlah ini menjadi iman kita, bahwa Allah kita adalah Allah yang maha tinggi dalam segala sesuatu. Berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, next. Ketika kita tahu bahwa dialah Allah El Elyon, kalau dialah El Elyon, yang jadi pertanyaan adalah, iya Mas, iya Pak Yafuk, kita tahu dia Allah yang maha tinggi. Terus dampaknya bagi manusia apa? Dampaknya bagi kita apa? Kalau kita sudah tahu bahwa dialah Allah Elyon. Dan kita mau belajar dari sebuah pengalaman dari bangsa Israel. Pengalaman dari bangsa Israel, bagaimana bangsa Israel diangkat, dipulihkan oleh Allah yang maha tinggi. Apa dampak bagi manusia? Yang pertama adalah, kalau dia adalah Allah Elyon, Allah yang maha tinggi, yang pertama adalah Allah akan mengangkat. Katakan mengangkat. Kurang keras, katakan mengangkat. Next. Kita mau buka bersama-sama dalam Ulangan 26 ayat 19. Ini adalah pengalaman bagaimana bangsa Israel diangkat oleh Tuhan. Ulangan 26 ayat 19. Kita kalau baca dalam ayat ini, dalam atasnya bagaimana penyertaan Tuhan, janji-janji Tuhan begitu nyata atas kehidupan bangsa Israel. Ulangan 26 ayat 19, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ia pun akan engkau di atas segala yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana bangsa Israel diangkat oleh Tuhan. Bangsa Israel awalnya adalah bangsa yang biasa. Bagaimana bangsa Israel pada akhirnya menjadi budak di Mesir. Dan kita lihat sampai sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, penyertaan Tuhan, janji-janji Tuhan itu nyata dalam kehidupan bangsa Israel. Dulunya budak, ya kan? Dulunya kecil, diangkat Tuhan menjadi bangsa yang besar. Dan bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Bangsa Israel diangkat dan ini adalah sebuah janji Tuhan. Dan ia pun Allah Elyon itu akan mengangkat bangsa Israel di atas segala bangsa yang telah dijadikannya. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah berbicara seperti ini pada kita. Allah mampu mengangkat engkau. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Tidak peduli apapun yang kau miliki. Tidak peduli engkau mungkin nilainya sangat jelek ataupun enggak baik. Tidak peduli orang katakan apa kepadamu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan bisa mengangkat engkau dari tempat yang rendah ke tempatnya yang maha tinggi. Yang percaya katakan amin. Tidak peduli Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang berkata apa tidak mempengaruhi apa kata Tuhan. Amin. Sekali lagi saya katakan, apa kata orang terhadap kehidupanmu tidak akan mempengaruhi apa kata Tuhan atas kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Orang boleh berkata apa kamu itu gak bisa, kamu mungkin maaf bicara kamu bodoh, kamu gak bisa lakukan ini, kamu tuh apaan sih, kamu itu gak punya apa-apa. Apa kata orang tidak akan mempengaruhi apa kata Tuhan atas kehidupanmu. Tuhan bisa mengangkatmu pada pagi hari ini. Yang percaya katakan amin. Ketika kita boleh percaya kepada Tuhan yang maha tinggi, kita percaya tuh juga bahwa kuasanya bisa mengangkat kita ke tempat yang maha tinggi. Yang percaya katakan amin. Dan banyak kisah dalam Alkitab bahwa Tuhan bisa pakai orang-orang yang di bawah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, dalam Alkitab banyak menuliskan bahwa banyak orang-orang yang di bawah itu diangkat oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Musa
yang tidak diperhitungkan Mesir, bahkan tidak diperhitungkan oleh bangsanya sendiri, bangsa Israel. Tuhan angkat sebagai pemimpin bangsa Israel. Orang lain, orang Israel, orang Mesir juga nggak tahu siapa Musa. Yang tahu paling juga kalangan istana. Paling ya orang biasa. Bahkan pada akhirnya Musa menjadi TO, target operasinya Mesir. Musa harus lari menjadi buronan. Ketika kembali lagi ke Mesir, Tuhan sedang mengangkat Musa. Kalau kita lihat bagaimana cerita Musa, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Musa mau menjadi pemimpin, orang-orang Israel juga bertanya-tanya, pastilah, betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Pastilah, ada orang mau datang tiba-tiba aku mau memimpin engkau keluar dari Mesir. Lah, orang kenal aja enggak? Musa, ini siapa sih lo? Pede banget. Siapa sih kamu pede banget mau bawa kita keluar dari Mesir? Mesir itu kuat itu loh. Ya enggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Pasti dipertanyakan itu yang namanya Musa ketika mau ngomong sama para bangsa Israel. Pasti diomongin, siapa sih? Enggak kenal karena memang Musa tidak bergaul banyak sering di kaum Israel. Musa dididik di kalangan istana Mesir. Dan kita lihat ketika Musa tidak diperhitungkan oleh Mesir, ketika Musa tidak diperhitungkan oleh Israel, tetapi Tuhan bisa angkat Musa sebagai pimpinan bangsa Israel. Amin. Daud hanya seorang penggembala, 2-3 ekor. Tetapi Tuhan angkat pada akhirnya jadi raja. Siapa yang tahu Daud sebelumnya? Gak ada yang tahu. Yang tahu Daud adalah Allah yang melihat Daud selalu memuji, menyembah Tuhan. Di dalam dia melakukan penggembalaan ternaknya. Tidak ada yang tahu. Bahkan Samuel pun gak tahu. Samuel, mana anakmu? Sini satu. Kelihatannya ini Tuhan. Tuhan bilang enggak. Ini Tuhan, enggak. Samuel pun tidak tahu. Daud yang tidak diperhitungkan, itu diangkat Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Pada akhirnya Daud datang. Tuhan ngomong, ini Samuel. Samuel mengurapi Daud. Bagi mata Samuel mungkin pada waktu itu Samuel hanya melihat dari perawakan, apa yang dilihat oleh mata. Tetapi kita lihat ada sebuah ayat yang sangat bagus di situ sebenarnya di dalam kisah itu. Aku tidak melihat rupa tetapi aku melihat hati. Daud dia bukan siapa-siapa. Bahkan dia disuruh oleh bapaknya untuk menggembalakan ternak. Tetapi Tuhan bisa angkat Daud untuk menjadi raja. Petrus, seorang nelayan. Setiap hari kerjanya nelayan. Untuk mencari kehidupan dia mencari ikan. Tetapi Tuhan angkat, pada akhirnya dia menjadi kepala rasul di Yerusalem. Tuhan bisa angkat siapa saja untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sakeus, orang yang dianggap najis bagi bangsa Israel, Tuhan bisa angkat, bahkan Tuhan selamatkan Sakeus dan seisi rumahnya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Jangan pernah meragukan Tuhan kita Allah karena Tuhan kita adalah Allah yang maha tinggi. Mari kita imani pada pagi hari ini, apa yang mungkin tidak dianggap oleh manusia santai, apa yang dianggap remah oleh manusia santai Bapak Ibu Saudara sekalian.
Karena kita sedang berhubungan dengan Tuhan yang maha tinggi. Yang bisa mengangkat Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang bisa mengangkat ekonomi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang bisa mengangkat keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang bisa mengangkat rumah tangga Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia bisa mengangkat pekerjaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia bisa mengangkat usaha Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang percaya katakan amin. Dialah Allah yang maha tinggi, amin. Jangan lihat apa kata orang. Tetapi lihatlah apa kata Tuhan. Yes? Lihatlah apa kata Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, semua karena di mana Musa, Daud, Petrus, Sakyus ataupun banyak tokoh-tokoh Alkitab yang diangkat Tuhan, itu bukan karena mereka hanya diam saja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan karena mereka diam. Ketika orang merendahkan dia hanya diam. No. Daud boleh diangkat oleh Tuhan karena Daud memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Musa boleh diangkat dengan Tuhan karena dia bertemu dengan Tuhan. Dan dia selalu tanya jawab sama Tuhan. Tuhan, kalau kita lihat perjalanan Musa pada selanjutnya, dia selalu tanya, Tuhan ini gimana? Tuhan mau perang harus gimana? Daud ketika mau perang pun begitu, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Amin. Orang bisa diangkat oleh Tuhan karena dia harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Katakan hubungan yang baik. Sekali lagi katakan hubungan yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh dianggap lemah oleh orang. Tetapi kita nggak akan ambil pusing. Amin. Marilah kita menjalin hubungan yang baik dengan Allah yang maha tinggi. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau dia adalah Allah yang maha tinggi, kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah yang maha tinggi. Dia akan menarik kita ke tempat yang maha tinggi. Amin. Setuju? Kalau kita dekat, berarti kita berada di sebelahnya yang maha tinggi. Amin. Amin. Bukan hanya dekat. Firman Tuhan mengatakan, engkau di dalamku dan aku di dalammu. Amin. Kita bersama-sama. Jadi satu dengan Tuhan yang maha tinggi. Amin. Dan Tuhan akan mengangkat engkau. Saya yakin dan percaya. Bukan hanya diam aja, orang mengatakan dia oke diam, boleh diam, gak usah bales, gak usah maki-maki, gak usah misuh-misuh sama orangnya, diam boleh. Tetapi yang paling penting di dalam diam kita sedang menghubungi Allah yang maha tinggi yang bisa mengangkat kita. Bukan kata orang yang bisa mengangkat kita, tetapi kata Tuhanlah yang bisa mengangkat engkau. Amin. Ada sebuah ayat yang sangat luar biasa dalam 1 Korintus 1 ayat 27. Mari kita buka bersama-sama. 1 Korintus 1 ayat 27. Kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus 1 ayat 27. 1, 2, 3. Apa yang bodoh bagi dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, yang membuat kita bisa memalukan orang-orang yang berhikmat, yang membuat kita bisa memalukan orang-orang yang kuat, apakah dengan kekuatan kita? No, di sini katakan dipilih Allah. Berarti yang menentukan bukan kemampuanmu. Amin. Yang menentukan bukan skillmu. Yang menentukan bukan pengetahuanmu. Yang menentukan adalah bagaimana ketika Allah memilih kita. Dan semuanya adalah haknya Allah. Yang percaya katakan amin.
Ketika kita mungkin akan diangkat dan menjadi terang dan garam dunia dimanapun kita berada. Sekali lagi, itu bukan karena kemampuanmu. Engkau boleh belajar banyak tentang bisnis. Engkau boleh belajar banyak tentang pekerjaan. Tentang leadership, terserah boleh belajar banyak. Tetapi apa yang engkau ketahui tidak menentukan engkau sudah diangkat atau belum. Amin. Gelarmu tidak menentukan engkau menjadi di atas atau tidak. Yang menentukan kau ada di atas atau tidak adalah Allah. Katakan Allah. Katakan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sekali lagi, itu bukan karena kita. Tuhan yang melakukan. Kalau kita dipakai Tuhan. Ada banyak hamba Tuhan sebenarnya tidak berpendidikan dalam sekolah formal. Tetapi bagaimana hamba Tuhan itu bisa dipakai Tuhan untuk berbicara kepada orang-orang yang sudah sekolah formal. Dan sangat memberkati. Saya ketemu banyak hamba Tuhan yang walaupun secara sekolah formal dia tidak lakukan. Tetapi Tuhan bisa memberkati, Tuhan bisa pakai hamba Tuhan itu selalu luar biasa untuk memberkati saya yang sok pinter ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu juga dengan ketika kita mendengarkan firman, jangan lihat siapa yang berada di depan. Tetapi lihatlah Tuhan sedang berbicara kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya. Berikutnya, yang kedua, apa dampak bagi manusia? Apa dampak El-Elyon bagi manusia? Yang kedua, slide berikutnya. Yang pertama apa? Mengangkat. Yang kedua adalah mengkuduskan. Katakan mengkuduskan. Lebih keras, mengkuduskan. Masih di ayat yang sama dalam Ulangan 26 ayat 9. Maka engkau akan menjadi umat yang, apa yang merah-merah ini? Umat yang ketika kita sudah diangkat, menjadi terpuji, ternama, dan terhormat, ketika itu bangsa Israel sudah terpuji, ternama, dan terhormat, ketika kita sudah diangkat, maka engkau akan menjadi umat yang kudus. Katakan kudus. Katakan kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita hanya berpikir bahwa yang penting aku selamat, yang penting aku ikut Tuhan, yang penting aku sudah diangkat Tuhan, tetapi kita tidak pernah berpikir bahwa kita harus kudus. Jangan salah Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena di sini katakan apa? Engkau akan menjadi umat yang kudus. Ketika kita boleh berhubungan dengan Allah yang maha tinggi, bukan berarti kita menjadi seenaknya sendiri. Amin. Dalam bahasa Jermannya sekarepe dewe. Di dalam menjadi anak Tuhan tidak bisa seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Terus sudah diselamatkan, Tuhan sudah berkati, Tuhan sedang pulihkan, Tuhan sudah mengangkat kita, terus kita hidup seenaknya sendiri, gak boleh. Karena di sini katakan bahwa ketika Tuhan sudah mengangkat, maka engkau akan menjadi umat yang kudus. Berarti ketika kita sudah diangkat, seharusnya kita sadar. Seharusnya setiap kita sadar, hidupku tidak seenaknya sendiri. Seperti kata lagu terakhir tadi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Harusnya itu yang kita lakukan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kudus bukan dari kita. Atau bisa dilihat orang tetapi untuk Tuhan. Amin. Jadi gini, ketika kita sudah tahu kita sudah diangkat Tuhan, kekudusan itu harusnya menjadi gaya hidup. Bukan untuk dilihat wah orang. Amin. Amin. Dan kekudusan itu bukan untuk kita. Ini untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah memulihkan kita. Amin.
Ketika Tuhan sudah mengangkat hidup kita, harusnya kita sadar, aku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Dan ini untuk Tuhan buat untuk kita. Banyak orang yang seolah-olah sok kudus, tetapi dalam kehidupannya adalah kehidupan kudis. Banyak orang seolah-olah gayanya kudus, tetapi ketika sendiri sering melakukan dosa. Kelihatannya kudus, nyanyi, nangis, berbahasa roh, bahkan mungkin sampai pelayanan. Tetapi di dalam keluarga dia menjadi monster. Di dalam kehidupan sendirinya, dia menjadi kudis. Hidup seenaknya sendiri. Saya ngomong dengan teman-teman youth selalu seperti ini. Dosa kalau Tuhan hanya sebatas doa. Amin. Tuhan hanya sekedar dekat ketika kita berdoa di situ Tuhan ada. Tetapi dosa hanya sedekat jempol. Zaman sekarang dosa itu jangan kira dosa itu jauh dari kita, enggak. Dosa itu selalu mengintai kita, hanya sekedar jempol. Media sosial, kalau cari apa aja sekarang hanya dengan HP, media sosial, kesendirian kita. Gampang banget kita berbuat dosa, yes atau yes? Ya. Kalau mau ngomongin orang sekarang tidak hanya berbicara tentang mulut. Jempol bisa berbicara. Ngata-ngatain orang lewat status, ya kan? Gibah dengan orang lewat lewat jempol, media sosial. Jangan kira dosa itu jauh, dosa itu sangat dekat kita. Hanya sebatas jempol. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, amin. Hidup orang yang dekat dengan Allah seharusnya hidupnya memiliki progres menuju kepada kekudusan. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, orang sudah diangkat, harusnya memiliki progres bahwa dia menyadari bahwa dulu yang gak layak, dulu yang dihina orang, diangkat oleh Tuhan, harusnya sadar hidup ini harusnya ada progres ke dalam kekudusan. Yang percaya katakan amin. Katakan kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 16 katakan, sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus, sebab Tuhan kudus. Kita harus, kenapa kita harus kudus Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena Allah kita adalah Allah yang maha kudus. Kekudusan sudah dibahas berapa bulan yang lalu, tahun lalu. Harusnya mengingatkan kita kembali bahwa memang kedekatan kita dengan Tuhan haruslah membawa sebuah perubahan, progres hidup kita untuk semakin serupa dengan Allah. Yang percaya katakan amin. Visi gereja tempat ini, Bapak Gembala mengatakan bahwa memiliki visi bagaimana jemaat Tuhan semakin serupa dengan Kristus. Kalau Kristus itu kudus, seharusnya progres kehidupan kita semakin hari semakin kudus. Amin. Memang Bapak Ibu Saudara sekalian hidup dalam daging itu susah. Tetapi kita tidak boleh hidup di dalam dosa. Amin. Berbuat dosa, jatuh bangun kehidupan manusia, itu selalu terjadi. Tetapi anak-anak Tuhan yang sadar bahwa hidupnya sudah diangkat Tuhan, tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Jatuh dalam dosa, Tuhan it's okay, tapi jangan hidup di dalam dosa. Jatuh dalam dosa kita segera bertobat. Kalau hidup dalam dosa apa artinya Bapak Ibu Saudara? Kita nyaman untuk melakukan dosa. Itu adalah hidup dalam dosa. Ketika engkau nyaman untuk berbohong, engkau hidup di dalam dosa. Ketika kita nyaman untuk menyakitin orang, kita hidup di dalam dosa. Tetapi orang yang jatuh dalam dosa ketika orang luar bilang, saudara kita bilang kilaf. Segera kita bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Dia Allah yang setia yang mau mengampuni setiap kita. Amin.
kudus Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kamus Browning, kamus Alkitab yang ditulis oleh Browning mengatakan bahwa segala sesuatu yang terpisahkan atau dikhususkan dari kebiasaan atau hal-hal yang duniawi. Itu kudus. Jadi kudus itu adalah segala sesuatu yang dipisahkan, dikhususkan dari kebiasaan-kebiasaan hal-hal yang duniawi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan berarti Bapak Ibu Saudara sekalian kita nggak boleh bekerja, bukan berarti kita nggak boleh bersosial, bukan berarti kita nggak boleh berhubungan dengan orang lain. Kan itu hal-hal yang duniawi, iya. Tetapi hal-hal duniawi di sini adalah bagaimana hal-hal yang menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Amin. Hal-hal yang membuat kita sebenarnya kehendak Tuhan ngomong tidak boleh, tapi kita lakukan. Yang disebut dosa. Amin. Sekali lagi, bukan berarti kita nggak boleh melakukan hal-hal duniawi, bekerja, belajar, bersosial, bermasyarakat. Enggak. Yang kita tidak boleh adalah, kita tidak boleh melakukan dosa di dalam pekerjaan kita, amin. Di dalam bersosial kita, di dalam bermasyarakat kita. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dipercaya oleh masyarakat, sekali lagi ini bukan buat kemegahan saya dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi Pak RT, padahal masih muda, aneh rasanya. Dan ketika saya mulai bersosial, waduh luar biasa, apa yang dibahas, kalau bapak-bapak itu yang dibahas malah bicara mesti tentang seks. Gambar-gambarnya kalau kadang-kadang di grup, aduh Tuhan Yesus tolong. Ada yang masih menyimpan gambar-gambar seperti itu? Stiker-stiker, bukan gambar lah, stiker lah sekarang zamannya. Sangat luar biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan berarti saya menjauhi mereka dalam bersosial, enggak. Tetapi saya tetap bersosial, saya berbeda dengan mereka, amin. Kita harus berbeda dengan orang lain. Orang lain boleh sangat biasa sekali ngomongin orang, ngomongin foto-foto dan lain sebagainya. Karena memang dalam penelitian, dalam otak pria, yang nomor 1 adalah seks. Firman Tuhan mengatakan kalau kamu melihat wanita dan mengingininya, itu kamu sudah berzina, pria-pria. Karena Tuhan tahu persis dalam otak pria, nomor 1-nya adalah seks. Dan Tuhan mengingatkan dalam firman-Nya, kalau kamu melihat dan mengingini, kamu sudah berzina, kamu berbuat dosa. Bapak-bapak, bukan bapak-bapak nih, kaum pria, hati. Biarlah hidup kita semakin kudus. Kesimpulan next. Waktu saya sudah melebihi, mohon maaf Bapak Ibu Saudara sekalian. Kesimpulan, Allah kita adalah Al-Elyon, amin. Allah yang tertinggi, amin. Sekali lagi, Allah kita adalah Al-Elyon, amin. Allah akan mengangkat dan mengkuduskan kita. Dan tugas kita adalah serahkan hidup kita kepada Allah yang tertinggi, amin. Mari kita tundukkan diri, saya undang pemain musik. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sudah tahu bahwa Allah adalah Allah yang maha tinggi. Pada pagi hari ini marilah kita tempatkan Allah itu betul-betul menjadi yang prioritas. Menjadi yang paling tinggi. Kalau urutan boleh menjadi nomor 1 di dalam kehidupan kita. Mari kita tinggikan Tuhan bukan hanya ketika kita bernyanyi. Tetapi betul-betul kita taruh Tuhan itu nomor 1 dalam kehidupan kita. Paling tinggi, paling utama dalam kehidupan kita. Katakan dengan segenap hatimu, Yesus, kami tinggikan Engkau. Tinggikan
dirimu mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Saudara, di sini katakan bahwa tinggikan dirimu mengatasi langit. Tidak ada di bumi ini yang lebih tinggi dari langit. Amin. Kita harus bisa meninggikan Tuhan lebih dari segala sesuatu yang ada di bumi ini. Kebutuhanmu, pekerjaanmu, usahamu, masalah-masalahmu, keinginanmu. Itu semua masih ada di bumi. Dan lagu ini mengajarkan kita bahwa apapun yang ada di bumi ini tidak lebih tinggi dengan diri Allah. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Katakan dengan segenap hatimu, tinggikan, oh Jesus, mengatasi langit, kebesaran-Mu mengatasi bumi, tinggikan dirimu,
Terima kasih untuk kepastian bagi kami. Engkau Allah yang maha tinggi, mengatasi segala-galanya. Engkau yang empunya kuasa, yang telah mengangkat kami, menjadikan kami sebagai milik kepunyaan-Mu. Engkau juga yang akan membawa kami dalam satu proses untuk dikuduskan, menjadi seperti apa yang Engkau inginkan bagi kami. Karena Engkau sangat mengasihi kepada kami. Tuhan, tolong kami semua, agar kami semua tetap ada dalam proses Tuhan ini. Sekalipun terkadang bertentangan dengan keinginan kami, tapi kami rindu untuk menjadi orang yang taat kepada Engkau, seperti apa yang Engkau inginkan bagi hidup kami, menuju kepada kesempurnaan. Terima kasih Bapa, meteraikanlah firman-Mu dalam setiap hati kami, dan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Engkau memberkati dalam pelayanannya, memberkati dalam keluarganya. Nama Tuhan yang dimuliakan di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan siang hari ini. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat firman Tuhan siang hari ini. Allah yang harus kita tinggikan. Amin. Untuk kita boleh dimuliakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara diberi kesempatan untuk membawa persembahan yang kedua. Kita akan angkat pujian yang kedua tadi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Woo! Yes. Sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi. Sekali lagi, katakan sama-sama. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagiku, bersoraklah bagi Tuhan. Ya sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Sama-sama. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Ya sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Ya sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Ya sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Haleluya. Kita akan sama-sama dengar pengumuman gereja.
Selamat hari Minggu, Jemaat GPDI House of Worship yang dikasihi Tuhan. Bersama saya Lita, berikut saya sampaikan kegiatan gereja kita selama sepekan ini. Ibadah ketiga akan digelar di Cabang Tugu pada pukul 16.15. Sekolah Minggu hadir setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi di gedung gereja untuk teens dan di gedung SAP untuk kids. Tema besar sekolah minggu pada bulan Januari ini adalah Siapakah Aku? Ditunggu kehadirannya. Ibadah Youth pertama pada tahun ini akan diadakan nanti sore pada pukul 18. Yuk teman-teman Youth silakan hadir dan nikmati keseruan ibadah Youth di awal tahun ini. Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, gereja kita mengadakan doa pagi pada pukul 5. Mengundang para jemaat untuk bersekutu dalam doa Piston setiap hari Selasa yang diadakan di gereja pada pukul 18. Setiap hari Jumat juga diadakan ibadah doa Bidstone di gereja Cabang Tugu pada pukul 18. Kemudian pada hari Sabtunya diadakan ibadah wanita pada pukul 16.15 di gereja Cabang Tugu. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang sudah mempunyai rencana untuk melangsungkan pemberkatan pernikahan, dipersilahkan untuk segera mendaftarkan diri pada P2N paling lambat 3 bulan sebelumnya. Formulir dapat diambil pada sekretariat gereja. Sekretariat buka pada pukul 8 sampai 14 setiap hari Senin sampai Sabtu. Khusus untuk hari Selasa dan Jumat, ada hamba Tuhan yang siap melayani saudara pada pukul 9 sampai dengan 12. Untuk informasi tentang kesekretariatan, bisa menghubungi nomor 0895 2732 6859. Sekian jadwal kegiatan gereja GPDI House of Worship sepekan ini. Kita bertemu kembali dengan penuh sukacita minggu depan di ibadah 1 pada pukul 6 pagi, ibadah 2 pada pukul 9 pagi, dan ibadah 3 pada pukul 16.15 yang akan dilaksanakan di Cabang Tugu. Tetap jalani protokol kesehatan yang ada, pakai masker, cuci tangan, dan tidak berkerumun. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Yesusku, buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan akan syukur bagimu. Ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan yang telah menolong kami dan kami ada di awal-awal dari tahun 2023 ini. Yang kami tahu pasti bahwa pertolongan Tuhan sempurna atas kami karena Engkau Allah yang mempunyai kuasa di sorga dan di bumi. Terima kasih Tuhan,
dan setiap umat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Tuhan juga yang tahu persis dalam setiap pergumulan mereka. Engkaulah jawaban dari setiap apa yang telah didoakan dan Tuhan yang akan menolong mereka. Memberkati setiap korban persembahan ataupun mereka yang mengembalikan milik Tuhan. Engkaulah sumber segala berkat, melimpahkan berkat-Mu atas hidup, rumah tangga, serta keluarga dan usaha pekerjaan mereka. Nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Lawatan-Mu untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kondisi kesehatan yang terganggu, baik kesempurnaan kesehatan Bapak Tri, demikian juga Ibu Yulia Tasiam, dan juga Bapak Heru, dan yang lain-lainnya Tuhan. Engkau tolong mereka Tuhan, kuatkan, sokong mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Dan mereka tetap berpengharapan kepada Engkau, Allah yang tidak terbatas, dan selalu mengerti akan keberadaan kami. Terima kasih Tuhan, kami tetap mendoakan bangsa dan negara kami, pulihkanlah keadaan bangsa kami, dan Engkau memakai setiap pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah, bahkan daerah istimewa Yogyakarta, kiranya tetap ada dalam kendali keamanan Tuhan, nama Tuhan yang dimuliakan di dalamnya. Berkati rekan-rekan sepelayanan yang telah melakukan tugas pelayanan pada sepanjang hari ini. Tuhan memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pulang dengan sejahtera Tuhan. Lakukanlah firman dengan setia. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan damai sejahtera. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepadamu. Tuhan memberkati rumah tangga dan keluargamu. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan serta studimu. Dan sekarang pulang dan terimalah berkat yang dilimpahkan dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putranya yang tunggal, dan oleh kuat kuasa dalam kekuatan kuasa Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa melindungi, menyertai dan memberkati kita sekalian, dari saat ini dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.